Perkenalkan, nama saya Wiwi Wijayanti. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Semarang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pokok teks editorial yang akan dilakukan secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap ya, kita tetap waspada, jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar, jangan lupa mencuci tangan, ya, menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan Ketua Kelas pimpin doa dulu. Ya, silahkan Ketua Kelas pimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Angela. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Lukira. Huda. Hadir, Bu. Pinandiar. Hadir, Bu. Mailina. Hadir, Bu. Karisma. Hadir, Bu. Fadila. Ya, Tasya. Hadir semua ya? Ya. Ya, Bu. Untuk menumbuhkan semangat rasa nasionalisme kita, ya, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Akan saya putarkan, silakan speaker kalian nyalakan, ya. Ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran ke materi yang akan kita pelajari, kita yel-yel dulu terlebih dahulu ya, biar kalian lebih semangat. Ya. SMK Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan pagi ini, kita akan mempelajari materi teks editorial. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu teks editorial? Belum. Belum? Ada yang pernah berlangganan koran di rumahnya? Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, akan saya bukakan dulu. Sebetulnya pada pembelajaran pagi ini, apa yang tujuan pembelajarannya apa, kalian harus tahu apa itu. Kemudian apa yang ingin dicapai juga kalian harus tahu. Akan saya share PowerPoint ke kalian. Teks editorial yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa itu teks editorial? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kalian harus tahu kompetensi dasar dan indikator pencapaian mengenai teks editorial ini. Yang pertama adalah KD 3.6 itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian KD untuk keterampilannya itu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensinya itu mengenai menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dalam teks editorial.
Kemudian untuk keterampilan itu kalian diminta untuk menyusun teks struktur editorial yang sesuai dengan topik, struktur, dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajarannya itu kalian harus tahu. Setelah mengamati video pembelajaran tentang teks editorial melalui pendekatan saintifik dan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dengan tepat dan menyusun teks editorial sesuai topik dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan kreatif dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kreatifnya itu nanti dalam hal menulis, begitu ya. Kemudian akan saya tampilkan kriteria penilaiannya. Jadi kalian juga harus tahu nanti yang akan dinilai itu apa saja. Ada keterampilan sikap. Ya, keterampilan sikap nanti dari segi religius kalian nanti juga akan dinilai disiplinnya, tanggung jawabnya, telitinya, percaya dirinya bagaimana. Percaya diri kaitannya dengan kalian misalkan percaya diri dalam hal menjawab gitu ya. Nanti ada poin-poinnya, kalau percaya diri skornya berapa, kalau kurang percaya diri berapa, ya. Kadang-kadang percaya diri berapa, nanti ada. Kemudian dari pengetahuan nanti kalian bisa menganalisis itu ada nilainya, jadi ada penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian dari keterampilan. Kalian bisa menulis kerangkanya, kalian bisa menuliskan kerangka dengan baik, dengan tepat, sangat tepat, kurang tepat, cukup tepat, itu ada nilainya sendiri. Begitu ya untuk masalah kriteria penilaian. Apa itu teks editorial? Ada di dalam link ini materinya. Ini sudah saya kirim di Fresto kalian, ya, di aplikasi Fresto kalian itu sudah saya kirim mengenai link ini. Materi-materinya ada lengkap. Akan saya tampilkan sekilas, ya, akan saya tampilkan sekilas biar kalian lebih tahu, ya. Nah, halo sahabat prestasi, ini mengenai teks editorial yang saya kirim ke link kalian. Di pertemuan ya, nanti kalian bisa mencermati materi ini sendiri ya. Jadi buka Fresto kalian, aplikasi Fresto kalian, tampilannya seperti ini. Saya sudah memasukkan ke dalam link di dalam LMS ya. Linknya sudah saya kirimkan, LKPD-nya sudah saya kirimkan ya. Nah, sebelum itu kita membahas mengenai teks editorial. Nah, tadi saya mengatakan ada yang sudah tahu apa itu teks editorial. Ya, apa itu teks editorial? Saya tahu, Bu. Iya, Diar, coba apa itu teks editorial, Diar? Teks editorial atau tajuk rencana adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau merupakan perbincangan. Iya, tepat sekali. Ada lagi yang tahu lagi? Iya, tadi Diar sudah menjawab bahwa teks editorial itu adalah tajuk rencana. Nah, kalau di koran itu tulisannya bukan editorial, tapi tajuk rencana. Nah, tadi sudah disampaikan Diar, ada ciri-ciri yang sudah tersebut di dalam pengertian yang disampaikan Diar, yaitu bersifat faktual tadi ada ya. Nah, ini ada karakteristik dari teks editorial. Nah, ada definisi dari teks editorial ya. Kemudian ada ciri-ciri dari teks editorial. Kemudian ada sifat, ada jenis, dan ada tipenya dari teks editorial. Kemudian yang akan kita bahas pada pembelajaran ini adalah mengenai struktur dari teks editorial. Ini dia struktur teks editorial. Silahkan, ayo udah sampai apa itu struktur dari teks editorial, apa saja? Ayo, mikrofonnya belum? Ya, silakan disampaikan. Teks editorial adalah pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, ada 3. Ayo Silvi, apa itu pendapat? Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Iya, kemudian siapa lagi Karisma? Apa itu argumentasi? Argumentasi berupa alasan atau bukti untuk
Mem- memperkuat pernyataan. Ya, siapa lagi? Ayo. Angela, penegasan ulang atau solusi. Penegasan ulang atau solusi adalah pengulangan kembali pendapat disertai fakta. Nah, itu dia tadi ada 3 ya, diingat-ingat. Nanti kalian akan menganalisis teks editorial berdasarkan strukturnya. Kemudian ada masalah, argumentasi, ada penegasan ulang. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sudah ngirim LKPD, sudah dibuka ya, Fresto-nya ya, LMS-nya ya. LKPD lembar kerja didik. Sudah? Ya, di LKPD itu ada contoh teks editorial. Ya. Kemudian kalian diminta untuk 1. Menganalisis dari teks editorial, 2. Kalian akan diminta untuk menyusun teks editorial. Judulnya apa yang ada di teks itu? Membuka data penerima bantuan sosial. Iya, ini kan sedang pandemi ya, banyak yang butuh bantuan ya, banyak yang kena PHK. Sebetulnya kalau kalian diminta untuk nantinya membuat teks editorial, kita hubungkan saja dengan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Untuk sekarang ini, kasus COVID menurun, ya, itu juga bisa dijadikan bahan sebagai membuat tajuk rencana atau editorial. Kemudian apalagi berita terupdate. Berita yang terbaru apa? Selain kasus COVID menurun. Kalau berhubungan dengan sekolah apa? Kita sudah masuk ke level PPKM level berapa? Level 1. Dimulainya pembelajaran tatap muka. Iya, sudah ada tatap muka terbatas ya, masih terbatas, tidak bisa semuanya. Jadi untuk angkatan kalian ya 2 minggu sekali, iya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali, itu pun terbatas separuh-separuh. Ya, itu bisa diangkat dalam membuat tajuk rencana atau editorial. Kemudian apalagi? Rumah sakit bagaimana? Politik bagaimana? Tapi kalau politik itu riskan sekali ya. Jangan membahas masalah politik ya. Kita membahas masalah yang umum-umum saja, karena riskan. Nanti kalau kalian salah nulis, nanti akan menjadi masalah besar. Ya. Kemudian kalau berita lagi, apalagi selain itu, bencana, ada bencana tidak? Ada, Bu. Gempa, Bu. Oh, ini kemarin ada gempa ya di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga, Ambarawa. Sampai berapa itu? Berapa skala Richter lupa, Bu. Tapi kalau gempa itu lebih masuk ke teks apa? Teks apa? Eksplanasi. Oh, eksplanasi ya, Bu. Ya, eksplanasi ada 2 kan, ya. Itu lebih masuk ke sana. Ya. Kemudian apalagi ada yang sudah mengira-ngira tidak kemarin membaca buku-buku di perpustakaan? Kalian sudah pinjam buku kan? Belum, Bu. Belum pinjam. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kalian bisa pinjam buku ya. Nah, sekarang saya bagi kelompok dulu. Kalian silahkan berkelompok. Saya bagi kelompok masing-masing. Saya bagi 2 ya. Jadi nanti silahkan kalian saya beri waktu untuk diskusi dengan kelompok. Saya memantau dari sini. Ya, akan saya buatkan room jadi 2 ya. Silahkan kalian berkelompok. Ya, silahkan kelompok ini, silahkan diskusi. Ini kelompok 1. Nanti saya juga akan masuk di kelompok 2. Silahkan diskusi mengenai apa itu teks editorial. Pernahkah kalian membuat teks editorial? Pernahkah kalian membaca teks editorial? Bagaimana cara menganalisis teks editorial? Ya, saya beri waktu 5 menit. Silahkan diskusi. Ya, teks editorial. Halo.
Grup 2 silahkan diskusi selama 5 menit sampai 10 menit. Nanti akan saya tanya apa hasil diskusi kalian. Ya, silakan diskusi apa saja mengenai teks editorial. Apa yang kalian diskusikan? Sudah cukup Pendapat atau tentang belum editorial. waktunya? Kurang lama atau sudah cukup? Kurang lama. Kurang lama sedikit. Oh, baik. Akan saya tambah lagi 5 menit ya. Silakan kalian diskusi. So, menurut pendapat Silvio, apa itu teks editorial? Aku. Yo, Oke. Fani. Yo. Oh, Aku dikonco ini. Foto. Join pura lagi ya. Yo, cepet Sil. Apa? Teks editorial. Menurut Teks pendapat Silvi. teks editorial itu berisi berita yang bersifat fenomenal, aktual, kontroversial. Oh, berarti menurut Silvi, teks editorial adalah teks yang berisi berita yang tentang fenomenal. Oke, yo Melina, pendapat Melina tentang teks editorial. Melina, mikrofon hidup Melina. Loh, kok hilang Melina? Loh, ya. Mungkin terkendala sinyal, Nang. Oh ya, yuk menurut Chandra teks editorial. Teks editorial adalah opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Oh, berarti kalau menurut Chandra itu teks editorial pendapat dari media gitu ya, Chandra? Masuk opini, gitu. Ini pendapat. Oh, agak berbeda ya dengan jawaban Silvi. Coba Silvi diulang tadi. Ya. Nah, teks editorial tuh berisi fenomenal, aktual, sama kontroversial. Ya, opini kayak dimasukin. Berita kan biasanya ada kayak pendapat dari kita toh, tapi pendapatnya harus disertai sama fakta. Ini ada yang chat saya. Tugasnya sudah selesai, cepat sekali. Tapi belum menulis, baru sampai membuat kerangka. Kita tampilkan dulu ya, ini tugasnya siapa? Bentar, saya share screen. Ya, ada tugasnya Finandiar. Finandiar itu namanya lengkapnya siapa? Kok nggak dilengkapi? Nanti dilengkapi ya. Iya, Bu, siap. Nama lengkap. Ya, ini LKPD-nya Finandiar. Ya, coba dibaca Finandiar. Ada ya, dibaca dulu teksnya. Baca, Bu. Iya, kok kamu cepat sekali mengerjakannya. Itu saya dibantu, Bu. Oh ya, ayo silakan coba dibaca dulu Finandiar, biar teman-teman yang lain juga mendengarkan. Ya, sebentar, Bu. Terlihat tampilannya sudah saya tampilkan, ini tugasmu. Ya, saya baca ini, Bu. Ya. Membuka data penerimaan bantuan sosial. 1. Seorang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri mengusulkan data penerima bantuan sosial. Dibuka
pada publik sebelum bantuan sosial disalurkan. Pembukaan data bisa dilakukan secara online atau ditempelkan di balai desa atau kantor kelurahan. Kalau perlu hingga di rukun tetangga. Usulan ini menarik karena selama ini data penerima bantuan sosial yang berisi data warga miskin yang memenuhi kriteria layak menerima bantuan sosial tidak pernah dipublikasikan untuk diuji publik. Pembukaan data jelas berefek baik, transparansi dan akuntabilitas data akan lebih terjamin. 2. Data yang terbuka akan membuat masyarakat mudah berpartisipasi mengoreksi data yang salah. Misalnya, ada warga miskin yang tidak termasuk data dan malah ada warga mampu yang masuk data. Sebenarnya proses pendataan warga miskin yang layak menerima bantuan sosial dalam kapasitas individu atau keluarga pasti mulai dari bawah. 3. Usulan pasti berawal dari akar rumput yang naik ke pemerintah desa, kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten atau kota, hingga ke tingkat pusat, di bawah kementerian terkait atau lembaga negara terkait. Faktanya, proses yang bertingkat ini selalu saja memunculkan data-data yang invalid, sehingga bantuan sosial salah sasaran. Nomor 4. Kementerian Sosial telah menyediakan sistem pencarian data penerima bantuan sosial tunai, yaitu di laman cek bansos sis.kemensos.go.id untuk melihat status peserta. Bahkan, masyarakat harus memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. 5. Pengecekan biasa dilakukan dengan memilih identitas kepesertaan yang diinginkan, memasukkan nomor kepesertaan dari identitas yang dipilih, dan seterusnya. Persoalannya, ketika analisis data yang muncul menunjukkan anomali, misalnya ada warga punya kartu keluarga sejahtera tapi tidak masuk database, penduduk tidak miskin malah masuk data penerimaan bantuan sosial, dan penduduk yang benar-benar miskin malah tidak masuk ke dalam database. Tidak ada sistem yang real time untuk mengoreksi publikasi data sejak tingkat bawah bisa mencegah kesalahan demikian ini. Solo Pos 8 Juni 2021. Ya, ini jawabannya Finandiar. Yang lainnya silakan cermati apakah jawabannya Finandiar itu sudah tepat. Yang pertama silakan Finandiar. Struktur teksnya tadi sudah dibagi menjadi 3 ya. Itu ada kolom-kolomnya, ada pengenalan isu. Apakah pengenalan isunya di paragraf pertama sama yang disampaikan Finandiar, ada yang beda tidak? Halo, yang lainnya? Sama, Bu. Sama. Kemudian untuk penyampaian pendapat atau argumen. Sama, Bu. Nah, pendapat atau argumen. Ini ada usulan, itu juga termasuk ya, pendapat ya. Kemudian data berpartisipasi ya. Ya, ini termasuk argumen atau pendapat. Kemudian penegasan ulang atau solusi. Ya, ada solusinya enggak ini? Mana yang menegaskan solusi? Ya, ini ya. Persoalan ketika dianalisis data muncul menunjukkan anomali, misalnya warga miskin tetapi tidak masuk, malah yang tidak miskin malah mendapat ya. Nah, itu saya nggak tahu untuk regulasinya seperti apa. Nah, kemudian tugas kedua, ini Finandiar buat tugas kedua, judulnya kabar pandemi gelombang 3. Bisa masuk ke dalam teks editorial tidak? Bisa. Nah, bisa masuk pandemi gelombang 3. Ya, ini Finandiar belum menuliskan, ya, belum menuliskan. Dia merancang isu atau ide pokoknya 2. Kemudian dia menuliskan argumennya ada 3 paragraf. Kesimpulannya ada 1 paragraf. Berarti sama seperti ini ya. Bedanya berarti nanti ada berapa paragraf ini Finandiar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf ya, Diar?
Lebih banyak punyanya Finlandiar. Ya, ada lagi yang sudah atau belum? Saya tampilkan kalau sudah. Ayo Van, mau lu Van, sebut dulu ke aku Van. Sudah? Punyanya siapa? Saya tampilkan. Ya, masih malu-malu ya. Nggak apa-apa, nanti silahkan kalian kira-kira waktunya cukup tidak? Ya, bisa selesai hari ini ya tugasnya ya. Ya, Bu. Ya, nanti yang belum bisa mengirimkan di LMS sebelum ya saya tunggu hari inilah ya. Kemudian untuk Finlandiar nanti diperbaiki ya bagian poin kedua. Ya, Bu. Ya, ya dari pertemuan hari ini mengenai teks editorial, kita sudah membahas mengenai struktur, kemudian menulis teks editorial. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ini sudah menjelang siang ya, silahkan ya. Saya Bu. Ya, Finlandiar silahkan disimpulkan. Pada penyimpulan pembelajaran pada siang ini, bahwa teks editorial adalah teks atau tajuk itu yang seperti berita fakta atau berita terhangat yang dibawakan oleh si redaksi berdasarkan aktual atau fakta yang telah ada gitu Bu. Boleh, ayo siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silvi mungkin Silvi, yuk simpulkan Silvi. Teks editorial itu berisi pendapat penulis yang berisi faktual, fenomenal, dan kontroversial. Apakah bisa mempengaruhi tidak dari teks editorial itu? Mempengaruhi si pembaca? Bisa. Contoh tadi ada berita yang mau dituliskan si siapa si Diar bahwa akan ada pandemi gelombang 3. Ayo siapa yang mau menyimpulkan satu lagi? Ya, simpulannya tadi sudah ya, sudah 2 anak yang menyimpulkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi dalam nulis teks editorial dan dalam menganalisis struktur teks editorial? Ada kesulitannya tidak? Saya tanya satu persatu ya, biar yang malu-malu menjawab. Ayo coba Huda, ada hambatannya tidak Huda? Kalau saya ada Bu biasanya Di bagian apa Huda? untuk mencari topik yang mau dikasihkan ke pembaca atau yang mau dibahas itu biasanya kan ada banyak tapi bingung untuk memilihnya. Oh, Terus ada banyak, terlalu banyak sehingga bingung ya? ya Ya, kadang juga nggak ada gitu Bu. ya coba Adinda, hambatannya apa? Kesulitannya dalam pembelajaran ini? Hampir sama kayak Huda, Bu. Mengenai menentukan topik. Ya, Terlalu banyak sehingga bingung gitu ya? Ya. Coba kalau Angela. Saya tuh kesulitannya di bagian penegasan, Bu. Oh, penegasan. Baik, nanti dibaca ulang ya. Tadi sudah saya kirim link Ya. link PowerPoint atau link materi di dalam LMS. Nanti dibaca ulang kembali ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa bertanya langsung ke grup atau ke pribadi ya saya ya. Karisma, silahkan Karisma, coba hambatannya apa? Kesulitan saya biasanya itu Kak, mencari fakta-fakta yang akurat tentang topik yang saya bawa. Ya, itu bisa mencari info. Sekarang kan zaman canggih sih, Karisma. Kamu bisa browsing ya di internet. Kemudian yang menunjukkan fakta itu apa? Biasanya disertai dengan data-data, gitu ya. Yuk, Cut Ira. Silahkan, hambatannya apa? Hambatannya yang itu, Bu.
Menentukan topiknya. Menentukan topik terlalu banyak itu tadi ya, jadi bingung milihnya. Mailina, pintarnya apa Mailina? Juga menentukan topiknya, Bu. Oh ya, kalau Silvi tadi sudah. Chandra, Sama Bu, menentukan topiknya terlalu banyak. terlalu banyak. Ya, Sulfani, mic-nya masih mati ya. Sama Bu, menentukan topiknya. Menentukan topik terlalu banyak. Tinggal milih sebenarnya ya. Kemudian Fani, mikrofonnya Nang masih mati. Sama Bu, sama kayak itu tadi. Oh ya, kalau Rahma, Sama Bu, menentukan topiknya. Tasya, Mungkin pas penyampaian argumennya itu, Bu. ya, pada saat menuliskan argumennya, ya, sebetulnya kalau untuk topik kalian tinggal pilih saja salah satu, kemudian kalian coba menuangkannya, ya, coba saja pilih salah satu. Kalau masih berarti kalian belum sampai membuat ya, yang sudah membuat berarti Tasya masih bingung di argumen. Baiklah, nanti bisa ditanyakan lagi melalui grup WA. Atau bisa tanya di LMS, nanti kita bahas lagi. Kita akhiri pada pertemuan pada hari ini. Silahkan sebelum diakhiri tutup dengan doa. Ya, yuk silahkan Ketua Kelas pimpin doa dulu. Ya, alhamdulillah pembelajaran telah kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, kita yel-yel dulu sebelum menutup. Ya, SMK Negeri 4 Semarang. Ukir prestasi tiada henti. Ulangi lagi, SMK Negeri 4 Semarang. Ukir prestasi tiada henti. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Yang siap buka. Ya sudah, selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya, silahkan dikirimkan melalui LMS. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya.